Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan di pagi hari ini kita bisa penuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bidayatul Mustahid. Kita melanjutkan bahasan pada al-mas'alatul khamisatu minat tahdid. Permasalahan yang kelima dari batasan yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama mazhab, baik mazhab al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i dan juga al-Hambali, yaitu pada bahasan mengenai ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini artinya adalah membasuh kedua tangan. Ittafaqal ulama, telah sepakat para ulama, berarti 4 mazhab, al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i dan al-Hambali, ala anna ghusl al-yadaini wa dhira'ain min furudil wudu. Membasuh kedua tangan dan kedua lengan tangan itu merupakan rukun daripada wudu. Jadi sepakat para ulama bahwasanya membasuh kedua tangan dan kedua lengan itu adalah merupakan fardu di dalam wudu. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah atau dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai siku. Wakhtalafu fi idkhalil marafiq fiha,
Namun yang menjadi perbedaan para ulama adalah pada memasukkan yaitu siku. Apakah batasannya adalah pas siku atau melebihi daripada siku? Itu yang menjadi ikhtilaf dari para ulama. Fadhahaba al-jumhur wa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah ila wujubi idkhaliha. Dan menjadi pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwasannya wajib memasukkan yaitu sampai siku. Wa dhahaba ba'du ahli dhahir, dan pendapat sebagian daripada mazhab az-zahir. Ini yang pernah kita singgung pada pekan lalu. Ada satu mazhab fikih namanya Zahiriyah, ditulis oleh atau didirikan mazhab ini oleh seorang imam namanya Imam Daud bin Ali Az-Zahiri. Dan bahkan beliau memiliki satu kitab, judulnya adalah Fadail al-Imam Asy-Syafi'i, keutamaan Imam Asy-Syafi'i. Isinya kitab beliau itu adalah memuji bagaimana kecerdasannya Imam Asy-Syafi'i dan juga bagaimana kemuliaan Imam Asy-Syafi'i. Ini namanya adalah mazhab Az-Zahiriyah, ya, jadi didirikan oleh Daud bin Ali Az-Zahiri. Wa ba'du mutaakhiri ashabi Malik, dan juga sebagian daripada mazhab Imam Malik, ila annahu la yajibu idkhaluha fil ghusl. Kalau pendapat Az-Zahiriyah adalah tidak menjadi satu kewajiban memasukkan al-marafiq itu di dalam basuhan wudu. Jadi artinya asal sudah sampai pada siku itu sudah sah wudunya. Tapi tiga mazhab yang lain, ya, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, itu adalah basuhan al-marafiq itu adalah masuk di dalam basuhan anggota wudu. Jadi di sini aja yang menjadi perbedaan para ulama. Wasababu fi ikhtilafihim, ya. Adapun sebab kenapa para ulama ada perbedaan di dalam memahami ayat Al-Qur'an tadi. Fi dzalika al-isyarat alladhi fi harfi ila wa fi ismil yad fi kalamil Arab. Jadi perbedaannya itu disebabkan pada ayat Al-Qur'an tadi, ya, ada kalimat bunyinya ilal marafiq. Kata apa? Ilal marafiq. Dan juga perbedaannya adalah di dalam memahami tangan di dalam bahasa Arab. Ya. Tangan itu bahasa Arabnya adalah yadun, ya. Jamannya al-aidi, ya. Itu artinya apa? Tangan. Nanti terjadi perbedaan para ulama di mana batasan yang disebut dengan wa aidikum, ya. Jadi ada dua sebab perbedaannya. Pertama adalah pada kata ilal marafiq, ya. Dan juga yang kedua pada kata aidikum. Wa dzalika anna harfa ila maratan yadullu fi kalamil Arab ala al-ghaya wa maratan yakunu bi ma'na ma'a. Jadi dalam bahasa Arab kata ila itu bisa berarti ghaya, melebihi, bisa juga artinya ma'a, bersamaan. Tapi kalau bersamaan berarti sampai sini. Tapi kalau ila lebih, ya. Ini yang menjadi perbedaan para ulama. Wal yad aidan fi kalamil Arab, ya. Kata yad itu tadi apa artinya, Pak? Tangan, ya. Di dalam bahasa Arab tutlaq ala thalathi ma'ani. Itu bisa berarti tiga makna. Yad bisa berartinya al-kaf, ya, batasnya sampai pergelangan tangan, ya. Jadi disebut dengan yad, ya. Al-kaf, kita sering membahasakan al-kaf ini, mohon maaf, telapak tangan. Padahal yang disebut dengan al-kaf ini ya baik bagian dalamnya atau luarnya ini disebut dengan al-kaf sebenarnya, ya. Sebagian di dalam bahasa Arab al-yad itu diartikan sampai sini. Oleh karenanya di dalam masalah tayamum nanti kita pahami satu riwayat tayamumnya Rasulullah SAW itu adalah sampai mana? Sampai pergelangan tangan saja.
Tetapi sebagian mazhab yang lainnya tayamum berlaku sama seperti apa? Wudu sampai apa? Sampai siku. Ini maknanya yang pertama, yaitu sampai pergelangan tangan. Wa 'alal kaffi wadh-dhira'. Tapi ada juga pemahaman di dalam bahasa Arab pun katanya itu adalah telapak tangan sampai az-zira', az-zira' yang ini, ya, lengan bagian bawah. Tetapi juga di dalam bahasa Arab makna yang ketiga yaitu wa 'alal kaffi wadh-dhira'i wal 'adud. Ya, yang disebut dengan tangan itu berarti adalah telapak tangan, lengan bagian bawah dan lengan bagian apa? Atas. Ini yang disebut dengan aliyat di dalam bahasa Arab. Ini yang menjadi sababul ikhtilaf para ulama. Pertama tadi adalah ila yang bisa berarti ghayah. Ila juga berarti ma'a, ya. Kemudian yang kedua adalah sebab perbedaannya pada memahami kata yad wa aidikum. Lihat tadi batasannya sampai mana? Bisa sampai pergelangan. Yang kedua adalah pergelangan sampai lengan bagian bawah. Dan yang ketiga adalah yaitu lengan sampai pada lengan bagian atas. Ya, ini yang disebut dengan aliyat di dalam bahasa Arab. Bisa dibantu Pak? Tidak mau tidak. Bisa lagi ya? Bisa lagi kita baik, mungkin kita baik. Baik. Faman ja'ala ila bima'na ma'a, ya. Barang siapa yang memahami makna ila itu bima'na ma'a, ya. Ma'a itu ma'iyah bersamaan, ya. Aw fahima minal yad majmu'u thalathatil a'dha, dan memahami yang disebut dengan yad itu adalah yaitu tiga hal tadi, yaitu al-kaf, ya, pergelangan tangan, kemudian lengan bagian bawah dan lengan bagian atas. Aujaba dukhulaha fil ghusli, maka wajib memasukkan al-marafiq, siku itu di dalam basuhan apa? Wudu. Kalau yang dipahami makna ila itu adalah yaitu ma'a. Ma'a itu artinya ma'a bersamaan, ya. Dan memahami kata tangan itu adalah yaitu pergelangan tangan, kemudian lengan bagian bawah dan juga lengan bagian atas. Maka mazhab ini mengatakan wajib memasukkan yaitu al-marafiq, siku itu pada basuhan wudu. Wa man fahima min ila al-ghayah, barang siapa yang memahami kata ila itu sampai, ya, al-ghayah itu sampai, wa min al-yad ma dunal mirfaq, dan yang dipahami dengan tangan itu adalah di bawah daripada lengan, walam yakunil haddu indahu dakhilan fil hudud, dan dia tidak memberikan batasan di dalam hal itu memasukkan pada hal yang telah dibatasi, lam yudkhilhuma fil ghusli, maka mereka tidak memasukkan kedua siku itu pada basuhan wudu. Berarti artinya adalah asal sudah sampai pada siku itu adalah sudah sah wudunya. Berarti di sini ada jumhur memahami basuhan tangan sampai siku itu berarti artinya adalah melebihi, ya. Artinya apa?
melebihi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam satu riwayatnya, beliau mengutip satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul pernah berwudu dan membasuh tangan beliau sampai mendekati ketiak beliau. Berarti adalah sampai tinggi sekali Rasulullah SAW pernah membasuh tangan beliau. Ini satu riwayat yang diistinbatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga jumhur ulama dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Maliki dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya membasuh tangan itu adalah sampai melewati apa Pak? Sikunya. Karena ila di situ berarti adalah ma'iyah. Wa kharaja Muslim fi sahihi, ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membasuh tangan beliau sampai mendekati apa tadi? Al-'adud, mendekati ketiak beliau, sampai lengan atas beliau. Thumma al-yusra kadzalik, dan beliau membasuh pada bagian tangan yang sebelah kiri. Beliau melakukan juga demikian, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita temukan di dalam sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi pegangan daripada jumhur ulama. Jadi kalau jumhur artinya apa? Mayoritas ulama mazhab. Thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra fi as-saq. Dan beliau juga yaitu membasuh kaki beliau yang sebelah kanan sampai mendekati apa? Lutut beliau, as-saq. Thumma ghasala al-yusra kadzalik, dan demikian juga beliau membasuh pada bagian kaki yang sebelah kiri. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Dan demikianlah aku pernah melihat, kata Abu Hurairah, bagaimana wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam bentuk kehati-hatian kita dalam fikih namanya ihtiyatan, ya. Ihtiyat itu apa artinya? Kehati-hatian kita, maka membasuh itu adalah lebih bagus melebihi daripada batasan yang telah ditetapkan. Itu untuk lebih apa namanya Pak? Ihtiyat, ya. Walaupun sebagian mazhab tadi mengatakan kalau sudah sampai siku itu sudah sah banyak wudunya, tetapi kita mengambil yang lebih dari itu, basuhan yang lebih, supaya adalah dalam bentuk kehati-hatian kita. Karena bagaimanapun ibadah itu kita upayakan adalah sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk atau sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hujjatun liqauli man aujaba idkhaliha fil ghusli, ya. Jadi yang riwayat yang tadi itu merupakan dalil hujjah bagi orang-orang yang mengatakan wajib memasukkan al-marafiq itu di dalam basuhan apa? Basuhan wudu. Li'annahu idza taraddada al-lafzu bainal ma'nayaini 'ala as-sawa', ya. Apabila ada satu lafaz di dalam bahasa Arab yang maknanya kemungkinan dua, bainal ma'nayaini aujaba an la yusalla ahad illa biladil. Tidak boleh seseorang ya membawanya kepada salah satu maknanya kecuali harus menggunakan apa? Dalil. Jadi tidak mungkin kita mengatakan basuhan itu melebihi daripada siku kecuali harus ada banyak dalilnya atau ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditemukan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Imam Muslim. Ada apa? Wa kadzalika ismul yad, ya. Demikian juga penamaan yad tadi, azhar fi ma duna al-'adl bihi fawqa al-'adl. Fa qawlu man lam yudkhilha min jihati ad-dilala allati arjah. Wa qawlu man adkhala min hadha al-athari abyad. Kalau kita kembali secara zahir maknanya itu adalah yang lebih dekat adalah
Tapi kalau kembali kepada asarannya atau kepada dalilnya, maka yang lebih kuat adalah yang mengatakan memasukkan al-marafiq di dalam basuhan wudu. Illa ayyaj'ala hadzal athar 'ala nabi, kecuali kalau menjadikan riwayat tadi ya atau dalil tadi itu adalah dihukumi sebagai sesuatu yang sunnah ya. Wal mas'alu muhtamalatun kama qala ya. Dan masalah ini adalah merupakan masalah yang ada sisi perdebatan di antara para ulama. Wa qala qaumun innal ghayata idza kanat min jinsil ghayat dakhalat fi wa illam takum min jinsil lam tadkhul fihi ya. Jadi al-ghayat itu artinya kan tadi asal sudah sampai pada batasan siku, maka itu sudah masuk dalam kategori ya wudu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sekarang masuk pada bahasan berikutnya adalah al-mas'alatus sadisah ya, masalah yang keenam. Minat tahdid, dari sesuatu yang dibatasi di dalam masalah wudu. Mas'ur ra'si, yaitu membasuh kepala ya. Baik, ittafaqal ulama ya, telah menjadi kesepakatan para ulama mazhab ya. Jadi telah menjadi kesepakatan para ulama mazhab anna mashar ra'si min furudil wudu ya, membasuh kepala itu merupakan rukun daripada wudu. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara sharih atau secara jelas oleh Allah Ta'ala, para ulama mazhab itu menghukuminya, hukumnya adalah fardu daripada wudu. Wakhtalafu fil qadar al-mujzi minhu. Namun yang jadi perbedaan para ulama adalah berapa ukuran yang disebut dengan membasuh kepala itu. Kalau membasuh kepalanya itu adalah disepakati merupakan fardu wudu. Tapi yang menjadi perdebatan para ulama itu adalah berapa batasan basuhan kepala baru dinamakan membasuh kepala. Di sini yang terjadi apa? Khilaf di antara para ulama. Padahal Malikun, pendapat Imam Malik, annal wajib mashahu kullahu. Kalau menurut Imam Malik, basuhan kepala itu adalah secara keseluruhan, berarti dari ujung depan kepala sampai belakang. Ini menurut mazhab siapa tadi Pak? Imam Malik. Seluruhnya mesti dibasuh. Wa dhahaba Asy-Syafi'i wa ba'du ashabi Malik wa Abu Hanifah. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sebagian mazhab Malik dan juga Imam Abu Hanifah ila anna masha ta'dahu wal fardu, yang dibasuh itu adalah sebagian daripada kepala. Kalau tadi Imam Malik mengatakan apa ya Pak? Seluruhnya. Tapi Imam Asy-Syafi'i, sebagian mazhab Maliki dan Imam Abu Hanifah mengatakan yang dibasuh itu adalah sebagiannya. Wa min ashabi Malik, dan juga di antara penganut mazhab Maliki. Ya, harus kita keluar. Baik. Baik. Man hadda hadzal ba'd bisulus ya, sebagian mazhab Maliki itu adalah memahaminya adalah dibatasi dengan sepertiga dari kepala ya, bisulus. Berarti kalau sudah membasuh sepertiga dari bagian kepala itu sudah masuk membasuh apa? Kepalanya. Wa minhum man haddahu bisulusain.
Sebagian mereka ada yang memberikan batasan sampai 2/3-nya. Wa amma Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah fahatuhu birrubu, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan batasan sebagian itu adalah yaitu 1/4-nya. Wa hadda ma hadzal qadar min al-yadi alladhi yakunu bihi al-mas. Ini adalah sama batasan yang ada di dalam pada memahami tadi basuhan tangan. Kemudian faqala inna masahu bi aqall min 3 atrasabi lam yajza. Ya. Sebagian riwayat mengatakan boleh basuhan itu adalah 3 ukuran dari asabi. Asabi itu 3 jari, ya. Wa amma Syafi'i, adapun Imam Asy-Syafi'i falam yuhiddu fil masi wala fil mamsuh haddan. Imam Asy-Syafi'i tidak memiliki batasan yang disebut sebagai beberapa tidak, ya. Wa aslu hadzal ikhtilaf, ya. Adapun asal dari perbedaan para ulama ini fil istirak alladhi fil bab, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an itu, di dalam ayat wudu ada kalimat famsahu bi ru'usikum. Jadi Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimat atau kata wamsahu ru'usakum, tetapi wamsahu bi ru'usikum. Beda ya Pak ya. Kalau kalimatnya menggunakan wamsahu ru'usakum dengan wamsahu bi ru'usikum, disinilah letak terjadi perbedaan di antara para ulama. Sama halnya di dalam sebuah ayat Al-Qur'an tumbitu biduhni, ya, ada kalimat ba di situ, ya. Ala qira'ati man qara'a tumbitu bi dhammi ta wa kasril ba min ambata wa maratan tadullu ala anna tabi'id mislu qawlil qa'il akhadtu bi thawbihi wa bi 'adadihi. Jadi ada yang memahami ba itu lil tabi'id. Tabi'id itu artinya apa? Sebagian, ya. Tadi ada yang memahami adanya ba itu seakan-akan tidak ada, ya. Kalau bahasa Arab itu namanya wujuduhu ka'adamihi, ya. Adanya seakan-akan seperti apa? Tidak ada. Jadi walaupun ada kalimat ba, itu adalah seakan-akan ba itu tidak ada. Maka dipahami oleh mazhab yang pertama itu adalah wamsahu bi ru'usikum, berarti keseluruhan, ya. Seperti tadi pendapatnya Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i, sebagian mazhab Malik dan Imam Abu Hanifah memahami wamsahu bi ru'usikum itu adalah apa? At-tabi'id. Tabi'id itu adalah sebagian daripada kepala, maka itu sudah masuk dalam basuhan. Wa huwa qaulul kufiyyun minan nahwiyyin. Nah, ini berarti ada kaitan yang fikih itu terkadang Pak dengan ilmu nahwu. Ya, karena salah satu ilmu yang dipelajari di dalam bahasa Arab, ilmu apa namanya Pak? Nahwu, ya. Kalau di pesantren-pesantren itu mesti dipelajari, ya. Sehingga bagaimana orang bisa membaca akhir dalam setiap kata atau kalimat, ya. Kapan diharokatkan dhamma, kapan diharokatkan kasrah, kapan diharokatkan fathah, kapan disukunkan, itu ada ilmunya, namanya ilmu nahwu. Ya, kalau orang bilang baca kitab gundul, ya, kitab gundul itu karena tidak punya apa? Kalau kita lihat dulu Al-Quran, ya, mungkin kalau kita ke Madinah itu ada satu museum para jamaah namanya Mathaful Quran Al-Karim, ya, Museum Al-Quran Al-Karim di Madinah, ya. Kita bisa lihat bagaimana model tulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW itu ternyata hanya seperti huruf hijaiyah saja, Pak. Ya, nggak ada harokat, nggak ada fathah, nggak ada kasrah, nggak ada dhamma, nggak ada sukun, nggak ada syiddah. Itu di awal daripada ditulisnya Al-Quran, tidak ada harokat. Baru dikenal harokat itu adalah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh seorang ulama namanya Abu Aswad Ad-Du'ali namanya. Ya, namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Kisahnya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali ini punya anak perempuan.
Rumah orang Arab itu biasanya di bagian atas itu suka dipakai untuk santai bersama keluarga. Ya. Kalau bahasa Arabnya sotah, ya. Sotah itu bagian atasnya rumah. Ya. Pada satu ketika anak perempuan dari Abu Aswad Ad-Du'ali ini berkata, Ma ajmalas sama, ya. Ma ajmalas sama. Ayahnya menjawab, nujuhmuha. Ya. Jadi anak perempuan ini mengatakan ma ajmalas sama. Di dalam bahasa Arab kata ma ajmalas sama ini ada dua maknanya, Pak. Bisa artinya bertanya, bisa artinya kagum. Kalau dia bertanya, maka kalimatnya adalah ma ajmalus samai, ya, harokatnya kasrah. Apanya yang indah dari langit ini? Maka jawaban ayahnya adalah nujumuha, karena ada bintangnya. Jadi langit itu jadi bagus, langit itu jadi indah karena ada apa? Ada bintangnya. Tapi kata putrinya, bukan itu yang aku inginkan wahai ayah. Aku ingin mengatakan bahwasanya betapa indahnya daripada langit ini. Maka kata ayahnya, bukan ma ajmalas samai, tetapi ma ajmalas samaa. Ya. Jadi bayangkan para jamaah, beda harokat itu bisa beda artinya. Ma ajmalas samai itu istifham, pertanyaan. Tapi kalau ma ajmalas samaa berarti kekaguman, ta'ajjub. Disitulah kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali diminta oleh sahabat yang mulia Amirul Mukminin saat itu adalah Ali bin Abi Thalib untuk meletakkan dasar-dasar cara baca bahasa Arab yang kemudian yang dikenal nanti dengan istilah apa? Ilmu apa namanya, Pak? Ilmu nahwu. Di zaman Nabi belum ada ilmu nahwu. Di zaman Abu Bakar belum ada. Di zaman Umar belum ada. Di zaman Utsman belum ada. Baru di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal, yaitu kapan diharokatkan fathah, kapan diharokatkan kasrah, kapan diharokatkan dhamma, kapan diharokatkan sukun atau syiddah. Itu adalah ditemukan pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi di sini para ulama, wa huwa qaulul kufiyyin minan nahwiyyin, dan ini merupakan pendapat orang-orang Kufah, ya, dari ahli daripada bidang nahwu. Faman ra'a zaidatan aw jaba mashar sahu kullahu. Kalau dia mengatakan pada wamsahu birusikum itu adalah sebagai tambahan saja, maka mengatakan wajib dia membasuh seluruh kepalanya. Berarti seakan-akan bab yang ada wamsahu birusikum adanya seperti apa? Tidak ada. Wa man azzajilaha kuna qawluha muakkada wa man ra'aha mubaghadah. Tapi siapa yang memahami kalimat wamsahu birusikum itu adalah mubaghadah aujaba mashal ba'd ra'sihi, maka wajib baginya hanya membasuh sebagian saja. Tadi ada batasannya, ada sepertiga, ada seperempat, ada 2/3, bahkan minimal ada 3 helai dari bagian rambutnya itu sudah masuk di dalam kategori membasuh. Wa qad ihtajja man rajjaha hadzal mafhum bi hadits Mughirah, dan ini dipahami oleh yang mengatakan membasuh sebagian itu adalah bersumber dari hadis Mughirah, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, anna Nabi sallallahu tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, dan beliau berwudu hanya membasuh pada sebagian dari rambut beliau, wa 'ala al-imamah. Imamah itu kayak sorban, Pak. Ya. Jadi situlah dipahami bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah membasuh sebagian dari kepala beliau, tidak dibasuh seluruhnya. Rawah Muslim, hadis ini adalah riwayat daripada Imam Muslim. Jadi masing-masing ada dasarnya, masing-masing ada sumbernya atau ada pemahamannya dari riwayat Rasulullah SAW. Imam Malik memahaminya adalah yang dibasuh itu adalah seluruh bagian kepala dari ujung depan sampai ujung belakang. Sebagiannya yaitu adalah dipahami dari kata wamsahu birusikum, sebagiannya.
berdasarkan hadis tadi Imam Muslim. Bahkan ada pendapat yang lain, ada mazhab yang ketiga sebenarnya, mungkin disingkat ikuti pendapatnya. Ya. Ada mazhab yang ketiga mengatakan, dan ini didasarkan pada pemahaman bahwasannya bagi laki-laki adalah membasuh seluruh kepalanya, tetapi bagi perempuan adalah membasuh sebagian daripada kepalanya. Tadi ada berapa mazhab? Ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan yang dibasuh seluruh bagian kepala berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi perempuan. Kemudian yang kedua, yaitu memahaminya adalah yaitu yang dibasuh itu sebagian daripada kepalanya, dan mazhab yang ketiga itu adalah membasuh yang keseluruhan itu berlaku bagi laki-laki dan membasuh sebagian itu berlaku bagi siapa? Bagi perempuan. Ini disebut di dalam beberapa kitab yang lain oleh para ulama. Baik, kemudian berikutnya adalah kayaknya ini zoomnya menunjukkan. Baik, kemudian berikutnya sekarang adalah al-mas'alatu as-sabi'atu min al-a'dad. Permasalahan yang ketujuh dari al-a'dad itu diambil dari kata adat. Adat itu adalah jumlah. Berapa jumlah basuhan ketika berwudu? At-tathlitsu bil wudu. Ada sunnah dari Rasulullah SAW untuk membasuh wudu itu sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Itu sunnahnya. Ya. Oh, betul. Kondisinya kayak gini ya. Lanjut aja. Baik. Baik, kita lanjutkan. Di antara sunnah di dalam berwudu itu adalah at-tathlith, ya. At-tathlith dari kata salasa. Ya, salasa itu ada 3. Disunnahkan basuhan itu sebanyak 3 kali di dalam basuhan wudu. Ittafaqal ulama'u, ya. Telah menjadi sepakatan para ulama mazhab annal wajib min taharatil a'dha' al-maghsula, bahwasannya yang menjadi wajib di dalam basuhan anggota wudu itulah marratan ila asbab, ya. Yang paling utama itu adalah boleh basuhannya berapa kali? Sekali apabila sudah terasakan dia sudah sempurna basuhannya. Wa ilil itsnaini wa tsalath mandubun ilaihima. Tapi basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu adalah hukumnya apa? Sunnah. Mungkin ini sering dilakukan para jamaah kalau ada orang yang mungkin airnya sangat terbatas, jumlah airnya terbatas, dia wudunya mungkin cuma membasuh yang wajib saja, dan mungkin basuhannya yang bisa dilakukan cuma berapa kali, Pak? Cuma 1 kali. Tapi dalam keadaan kita leluasa, maka ambillah sunnahnya, basuhlah sebanyak 3 kali. Lima sahha annahu tawadda'a marratan wa tawadda'a marrataini wa tawadda'a thalathan. Baginda Rasulullah SAW itu pernah berwudu basuhannya sekali, pernah juga berwudu basuhannya 2 kali, pernah juga berwudu basuhannya berapa kali, Pak? 3 kali. Ya. Jadi masing-masing pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW.
Pernah beliau basuh sekali? Pernah beliau membasuh 2 kali? Pernah beliau membasuh berapa kali, Pak? 3 kali. Wa li anna al-amra laysa yaqtadi illa al-fi'l maratan. Kalau kita kembali kepada perintah, ya, maka setiap perintah pada awalnya adalah maknanya maratan, ya, dilakukannya cuma sekali. Sama kayak haji misalnya, Pak. Ketika Rasulullah SAW mewajibkan perintah haji yang diambil dari ayat Al-Quran, kan para sahabat bertanya, Pak, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apakah haji itu wajib kami lakukan setiap tahun? Ya, setiap tahun. Setiap tahun. Kalau beliau apa bilang na'am, ya, aduh, 100 tahun. berat banget. Kita aja nunggunya sekarang ini 30 tahun, Pak. Ya, kita daftar tahun 2020. Kalau haji reguler insya Allah daftar 2022, nanti kebagiannya 30 tahun ke depan, Pak. Bahkan ada daerah yang lebih dari 30 tahun, Pak. Ya. Mungkin disinilah hikmahnya kenapa Rasul tidak mengatakan na'am. Ya. Kalau beliau bilang na'am, waduh, jadi wajib. Wala mastata'tum kata Nabi, tapi kalian pasti tidak akan mau. Oleh karenanya dipahami oleh para ulama, haji itu kewajibannya cukup sekali saja. Ya. Tapi kalau sekiranya ada orang melakukan haji lebih dari sekali, maka yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu adalah bukan jatuhnya menjadi wajib, tapi jatuhnya menjadi apa? Sunnah. Ya. Ada satu pandangan bagus, Pak. Mungkin masih ingat seorang ulama kita, ya, yang dulu beliau imam besarnya Masjid Istiqlal, ya, yaitu Kiai Mustafa. Ya. Beliau memberikan satu pandangan luar biasa, Pak. Beliau mengatakan, bagi kaum muslimin yang sudah menunaikan ibadah haji, kalau mungkin ada kesempatan untuk haji yang kedua, haji yang ketiga, maka beliau katakan alangkah baiknya untuk dialokasikan kepada keluarga yang mungkin yang belum mampu berhaji, itu yang diberikan. Itu Masya Allah salah satu pandangan beliau yang masih terkan sampai saat ini. Dan ini mungkin hikmahnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi yang lain yang mungkin belum sempat menunaikan ibadah apa? Ibadah. Karena yang wajib itu adalah yang pertama. Nanti kalau yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu adalah jatuhnya adalah hukumnya apa? Sunnah. Ya, sama kayak pembimbing haji, Pak. Pembimbing haji kan pasti setiap tahun dia berangkat gitu, Pak, ya. Tapi yang jadi wajib bagi dia adalah yang dilakukan pertama. Tapi nanti yang kedua, yang berikutnya adalah menjadi hukumnya apa? Sunnah. Jadi kata perintah di dalam bahasa Arab yang tadi al-fi'l maratan. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran, itu berarti perintah itu adalah berlaku berapa kali, Pak? 1 kali. Ya. Ani al-amr al-warid fi al-ghusl fi ayat al-wudu. Ya. Wa ikhtalafu fi takrim asmi ar-ra'si hal huwa fadilah am laysa fi takrim fadilah. Yang menjadi perdebatan para ulama itu adalah pada basuhan kepala. Apakah basuhannya itu lebih dari 1 atau cukup basuhannya sekali saja? Tapi kalau pada anggota wudu yang lainnya, itu kan memang Rasul lakukan berapa kali, Pak? 3 kali. Basuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, kemudian basuh kaki sebanyak 3 kali. Fi'lun Nabi SAW, perbuatannya Nabi SAW mencontohkan demikian. Yang jadi perdebatan para ulama itu adalah pada mengusap kepala atau membasuh kepala. Hal huwa fadilah am laysa fi takdim fadilah? Apakah mengulangi basuhan itu adalah sebuah keutamaan atau bukan? Ini jadi perbedaan para ulama. Pada Syafi'i ila annahu man tawadda thalathan yamsahu ra'sahu aidan thalathan. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seseorang membasuh anggota wudu yang lain sebanyak 3 kali, maka membasuh kepalanya pun juga sebanyak apa? 3 kali. Berarti Imam Syafi'i melihat di sini ada fadilahnya, ada keutamaannya. Wa aktsarul fuqaha, namun sebagian besar ya ahli fikih, ya berarti selain Imam Asy-Syafi'i ya baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Dan Imam Al-Hambali mengatakan apa? Annal mashala fadilata fi qabri, pada membasuh kepala itu cukup sekali dan tidak perlu diulangi sampai 3 kali. Ini menurut pendapat selain daripada mazhab Syafi'i. Tadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan cukup kalau kepala dibasuh berapa kali, Pak? 1 kali saja. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan baiknya atau fadilahnya dibasuh juga sebanyak berapa kali? 3 kali, sebagaimana anggota wudu yang lain pun juga dibasuh sebanyak 3 kali. Wasababu ikhtilafin fi dzalika ikhtilafun fi qabuli ziyadah al-warida fil hadis al-wahid ila adad min tariqin wahid wa lam yarah al-aktsar. Ya, jadi sebab perbedaannya adalah pada perbedaan menerima sebuah tambahan yang datang di dalam satu hadis apabila dia memiliki hanya satu riwayat di dalam sanad hadisnya. Walam yarah al-aktsar, tapi pendapat itu adalah tidak diterima oleh sebagian besar ulama. Ya, berarti mengatakan bahwasannya adalah cukup pada membasuh membasuh kepala itu cukup dibasuh berapa kali? 1 kali saja. Selain dari mazhab Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Syafi'i menganjurkannya adalah membasuhnya sebanyak 3 kali juga. Wadhalika anna aktsar al-hadis alladhi anna tawadda thalathan min hadis Utsman wa ghairi lam yunqal illa annahu masa wahidatan faqat. Riwayat yang menyatakan Rasulullah berwudu sebanyak 3 kali itu hadisnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lam yunqal fiha illa masa wahidatan. Tapi di dalam hadis itu para jamaah diriwayatkan Rasul membasuh kepalanya cuma berapa kali, Pak? Cuma sekali saja. Itu yang dilihat oleh Utsman bin Affan dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'd riwayat anna Utsman fi sifatihi annahu masa bi ra'sihi thalathan. Namun ada riwayat yang lain, Rasul pernah membasuh kepala itu sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Ini yang mungkin menjadi pegangan daripada Imam Asy-Syafi'i. Masing-masing ada riwayatnya dan hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 pendapat berarti, Pak, ya. Ada pendapatnya jumhur ulama, ada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jumhur ulama tadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Hambali mengatakan cukup basuhan kepala itu berapa kali, Pak? 1 kali, ya. Berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasul berwudu dan suatu ketika Rasul berwudu itu beliau membasuh kepalanya cuma sekali saja. Namun Imam Syafi'i mengatakan membasuh kepala itu juga dianjurkan sebanyak 3 kali sebagaimana basuhan anggota wudu yang lainnya. Dan itu juga diriwayatkan bersumber dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan, karena beliau Rasulullah SAW pernah berwudu membasuh kepalanya sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Berarti kan riwayat ini para jamaah bisa saja dilihat dalam satu kesempatan Rasul berwudunya 1 kali membasuh kepalanya, tapi di kesempatan yang lain Rasul membasuh berapa kali, Pak? 3 kali. Dan ini sebenarnya para jamaah tidak ada pertentangan di antara mazhab para ulama, ya. Terkadang hadis itu sampai riwayat ini kepada seorang ulama, tetapi riwayat yang lain sampai hadis yang riwayatnya seperti ini. Inilah yang menimbulkan atau memunculkan disebut dengan sababul ikhtilaf, ya. Sabab ikhtilaf itu apa? Sebab terjadinya perbedaan di kalangan para ulama mazhab. Wa aqala Syafi'i wujub qabul hadhihi bi-zahri umum anna sallallahu tawadda'a marratan wa marratayn wa thalathan. Jadi Imam Syafi'i memperkuat pendapat beliau mengambil riwayat dari Rasulullah. Rasul pernah berwudu, beliau berwudunya basuhnya sekali-sekali. Beliau pernah berwudu basuhnya 2 kali, dan beliau juga pernah berwudu basuhnya berapa kali, Pak? 3 kali. Ini yang dia pegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Selain daripada riwayat yang tadi dinyatakan Nabi SAW pernah berwudu dan membasuh kepalanya sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Wa dzalika anna al-mafhum min umumi hadzal lafz wa in kana bil lafz as-sahabi huwa hamlu ala sa'adha'il wudu. Menurut Imam Syafi'i, kalau riwayat ini bersumber dari ucapan sahabat, riwayat dari Utsman bin Affan tadi, maka sejatinya berlaku pada seluruh anggota wudu. Jadi
kalau dibasuh 3 kali pada anggota wudhu yang ini, maka anggota wudhu yang lain pun juga dibasuh sebanyak berapa, Pak? 3 kali. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian illa anna hadhihi laysat fi sahihain, ya. Namun tambahan ini memang tidak di dalam riwayat as-sahihain. Sahihain artinya tidak disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan juga tidak disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Mungkin berada di hadis Abu Dawud, di hadis At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya. Tapi kalau jumhur itu adalah patokannya adalah hadis itu yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan yang mengatakan Rasul membasuh cuma sekali pada kepala itu adalah karena diriwayatkan yaitu pada hadis Imam Al-Bukhari dan juga hadis apa? Imam Muslim. Wa ruwiya an Abil Mabishran qala idza nafada al-ma' masarasahu bi badal lihyatihi, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Mabishran qala idza nafada al-ma' masarasahu bi badal lihyatihi. Kalau misalnya seseorang itu nafada al-ma', nafada itu bisa artinya habis air, terbatas sekali airnya, maka boleh basuhan kepalanya itu diambil dari apa? Basuhan leher itu apa leher? Jenggotnya. Karena kan ada sunnah kalau orang berjenggot, ya. Tapi kalau kita di Indonesia mungkin sangat sedikit yang berjenggot, ya. Kecuali beliau ini. Masya Allah. Tapi kalau yang berjenggot lebat biasanya giannya mungkin ada gian timur tengahnya biasanya. Ya. Tapi kalau kita biasanya ini Pak, ya sedikit-sedikit jenggotnya ada, jenggotnya sedikit. Ya. Baik, sebagai riwayat mengatakan idza nafadal masarasahu bi balali yakati wa huwa ikhtiyar, dan itu merupakan Ibnu Habib wa Malik wa Syafi'i. Wa yustahabu fi sifatil masih ayyad'a bi muqaddami ra'si fa yamur yadayhi ila qafahu. Jadi sifat atau sunnah ketika membasuh kepala itu adalah ayyad'a bi muqaddami ra's, dimulai dari mana? Bagian depan kepala. Fayamuru yadayhi ila qafahu, lalu dia bawa kepada bagian tengkunya. Tsumma yarudduhuma ila haitsu bada'a ala fi hadits Abdullah bin Zaid ats-Tsabit, ya. Kemudian baru dibawa lagi ke bagian apa? Depannya. Ini yang memahami kalau dia membasuh keseluruhan bagian kepala, ya. Dari ujung depan sampai bagian tengkuk, kemudian bawa lagi ke bagian depannya. Wa ba'dul ulama yakhtar ayyabda min mu'akhkhar ra'si. Sebagian ulama ada yang memilih basuhan itu dari belakang, ya. Dari belakang ke mana, Pak? Ke depan. Ada riwayat. Wa dzalika aidan marwin an sifat wudu'i, dan itulah juga yang diriwayatkan tentang sebagian sifat daripada wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadits Rabi bin Al-Mu'awwaz ila annahu lam yathbut bi sahihaini. Tapi hadis itu tidak kuat riwayatnya dan dia disebutkan juga di dalam hadis As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Yang disebutkan dalam Sahihain itu adalah Rasul memulai dari bagian mana tadi, Pak? Depan ke bagian tengkuk, kemudian beliau bawa ke bagian depan. Baik. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin itu yang kita bisa bahas, ya, pada pertemuan pagi hari ini dan kita Bidayah, ya, Al-Mustahid mengenai sifat wudu Rasulullah SAW dengan beberapa pandangan para ulama tadi, ya, dengan masing-masing hujjahnya, masing-masing dalilnya yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil satu pembelajaran, ya. Ternyata Rasulullah SAW ketika mempraktekkan satu amalan atau satu ibadah itu beliau memiliki beberapa pilihan, ya. Terkadang beliau melakukan seperti ini, riwayat yang lain beliau melakukan seperti ini, dan masing-masing ini menjadi pilihan bagi kita semua di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengkaji ilmuwan Islam yang bersumber dari kitab para ulama. Baik, mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, mungkin kami beri kesempatan. Silakan. Dari saya baca fikih itu sudah merasa istilah, ya. Dari
istihadiyah namanya Pak. Apa istihadiyah? Pandangan ulama-ulama mujtahidin. Ya. Tapi para ulama beristihad itu adalah tentu mereka memiliki perangkatnya Pak. Ya. Ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ya. Kompeten, ya. Jadi ilmu Al-Qur'annya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu bahasa Arabnya, sehingga mereka mampu memahami dalil-dalil dalam Al-Quran, mampu memahami dalil-dalil dari Rasulullah SAW itu dengan pemahaman yang luar biasa. Dan itulah kemudian dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita kenal ada Imam Abu Hanifah, kita kenal Imam Malik, kita kenal Imam Syafi'i, dan kita kenal Imam Ahmad. Dan semua ulama mazhab ini Masya Allah hidup di guru yang terbaik ya Pak ya. Hidup di masa yang paling terbaik, yang disebut dengan masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seperti hadis Rasul mengatakan sebaik-baik zaman itu adalah zaman yaitu para sahabat, kemudian setelah para sahabat, kemudian berikutnya, berarti berikutnya itu adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebut dengan al-usul al-mufaddalah. Jadi masa yang paling terbaik, masa yang sangat memiliki keistimewaan. Karena apa? Mereka langsung mendengarkan ilmu itu dari para sahabat. Mereka mendengarkan ilmu itu dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian itu mereka yang mereka jelaskan dari apa yang mereka pahami, dari apa yang mereka dapatkan dari para sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi hikmahnya sebenarnya adalah kalau kita memperhatikan dari beberapa pandangan para ulama, ternyata begitu luasnya pemahaman fikih di dalam Islam, ya. Dari sekian riwayat atau dalil di dalam Al-Quran atau hadis, ya, memiliki pemahaman tadi, ya, berdasarkan dari segi tafsirannya bagaimana, dari segi hadisnya bagaimana, dan juga bahkan dari segi bahasa Arab. Ya. Kayak tadi, famsahu birusikum, ada yang memahami famsahu birusikum seluruhnya, tapi ada yang memahami famsahu birusikum, di situ litabi'id, menunjukkan apa? Sebagiannya. Dan Rasul pernah mempraktekkan beliau mengusap keseluruhan kepala beliau, tapi juga Rasul pernah membasuh sebagian daripada kepala beliau. Berarti hal itu pernah juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini mungkin kelebihannya ketika kita coba mengupas fikih itu dari 4 mazhab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi memang istihadiyah nih Pak. Ya namanya istihadiyah bisa benar, ya, tapi juga bisa apa? Salah. Tapi yang beristihad ini adalah mujtahidin. Ya. Saya beda itu normal. Iya betul. Ya, sesuatu yang apa namanya, yang lumrah dan fitrah mungkin Pak ya. Jangankan jauh-jauh Pak. Allah Ta'ala jadikan manusia itu firman Allah Ta'ala syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling apa? Mengenal satu dengan yang lain. Warna kulit kita saja kan berbeda satu dengan yang lainnya. Rambut kita saja berbeda. Artinya adalah ya namanya perbedaan itu adalah sesuatu fitrah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada manusia. Ya. Berarti berbeda itu menjadi satu apa? Sebuah sunnatullah. Ya. Ada perbedaan yang apa namanya kita toleransi. Ada perbedaan yang sifatnya adalah sesuatu yang itu adalah pasti. Ya. Dalam akidah itu ada pasti kalau akidah, ya. Tapi ada perbedaan yang kita memang toleransi. Apa? Istihadiyah, fikih itu Pak. Tapi kalau masalah keimanan, ya, masalah rukun iman, itu kan hal yang sudah prinsip. Maka disebut dengan usul syariah, ya, hal yang prinsip di dalam agama. Maka itu yang harus kita sepakati. Tapi kalau dalam masalah fikih, istihadiyah, ya, itu adalah lebar sekali apa namanya ruang tasamuhnya, toleransinya. Karena seperti kata semua istihadiyah para ulama, tapi ulama yang berkompeten tentunya Pak ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik. Dan mereka sekali lagi hidup di masa yang terbaik, ya, generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita pemahaman terhadap Islam. Ya. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.